Tadi saya sudah bertanya kepada Bang Gokrif. Saya ulang lagi Bang pertanyaannya. Boleh. Di tengah kondisi pandemi ini, banyak orang panik menghadapinya. Dan pasti penyelenggara atau KPU juga demikian. Apakah kepanikan ini akan berdampak pada kualitas bakal calon yang akan terpilih nanti? Oke, baik moderator. Berapa menit nih? 15 menit. 15 menit kebanyakan. Tapi bolehlah sekalian berdebat nanti. Ya. Apakah situasi ini berdampak terhadap kualitas para calon? Kalau berbicara kualitas, kita berbicara mutu. Jadi pertanyaannya, sejarah pilkada Siantar, mutu apa sih yang sudah diberikan para calon? Paling mutu yang diberikan seberapa besar saya memberi duit kepada orang-orang sehingga orang-orang memilih saya. Kepanikannya hanya nantinya bukan persoalan mutu, tapi persoalannya masyarakat datang nggak nanti ketika pilkada pada hari H itu dilakukan. Hanya itu ketakutannya. Tergantung mekanismenya. Kalau dikatakan seperti itu tadi dari ya artinya pilkada nggak pasti. Iya, Ibu KPU juga belum bisa memberikan keterangan yang bisa kita pegang sebagai acuan ke depan untuk bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kalau kita anggaplah dulu misalnya pilkada itu sebuah proses untuk sirkulasi kepemimpinan, bahwa dari kepemimpinan itu nanti dia muncul sehingga mengelola potensi daerah untuk menciptakan keadilan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Memang pilkada itu adalah proses demokrasi yang belum sampai. Tapi walaupun dia memang belum sampai, hanya itu peralatan kita untuk melakukan sirkulasi kepemimpinan di Siantar ini. Khusus di Siantar ya. Hanya itu toh. Kalau kita katakan apa beban, apa moral daripada para calon untuk memberikan kontribusi di Kota Pematang Siantar, ya aku bilang lebih kepada hegemoni memimpin. Setelah nanti memimpin, dari belakang kepalanya itu ada hitung-hitungan nanti bagaimana bisa mengolah APBD supaya bisa mengganti biaya pilkada yang dia sudah habiskan kan. Hanya itu toh. Apalagi kalau kita lihat misalnya kepemimpinan hari ini, tak satu pun yang bisa kita apresiasi. Semangat para calon itu juga akan seperti itu. Ya. Seperti apa misalnya? Ya, lebih kepada oligarki hegemoni kepemimpinan yang nantinya itu akan diselewengkan untuk keuntungan pribadi, golongan, dan antek-anteknya. Jadi sebenarnya jangan ditanya dampak kualitasnya. Memang gak ada yang berkualitas. Terus menurut Abang, indikator seseorang dapat dikatakan layak menjadi bakal calon? Oke, kalau kita katakan indikatornya itu satu, dia harus mempunyai moral etis. Bagaimana dia bisa mendistribusikan keadilan demi kesejahteraan. Kan itu parameternya. Terus kita kenal dulu indikatornya, bagaimana dia menyusun sebuah sistem, bagaimana dia menempatkan perangkatnya nanti ketika dia memimpin, dan bagaimana dia membuat atau mengusulkan politik anggaran demi pelayanan terhadap masyarakat. Indikator-indikator itu kan tidak ada yang bisa kita lihat selama ini. Oke, kalaulah kita katakan ada harapan bahwasanya memang setiap pilkada selalu memunculkan harapan karena di situ kita bisa berekspresi diri kan. Tapi harapan-harapan itu akan selalu ditimpa oleh kepentingan-kepentingan yang didorong untuk lebih memuaskan hasratnya hanya sebagai memimpin saja. Hanya itu. Kalau misalnya indikator yang lain apa?
datang dia juga misalnya ke partai untuk sebagai alat dalam masuk ke dalam sebuah pertandingan, ya tidak dengan syarat fit and proper yang benar kan, lebih kepada ya cincau transaksi under table lah itu. Tapi sebentar, tapi kalau untuk Nasdem memang no mahar, memang itu bisa saya pastikan itu. Baik. Nah, sebentar. Variabel yang berikutnya lagi yang mengurangi kualitas itu kan, oke, kita anggaplah dulu itu sebuah pertandingan tinju atau pertandingan apapun. Ada 2 orang bertinju atau ada beberapa orang yang lomba lari. Seharusnya kan ada variabel-variabel partikel-partikel di sana yang melihat, mengawasi itu segala macam. Yang saya lihat juga terkadang penyelenggara itu memang dia ditugaskan untuk tugas etis, tapi terkadang penyelenggara itu kan jadi pemain ketiga kan. Penyelenggara. Iya. KPU. Saya nggak sebutkan KPU, tapi penyelenggara banyak di sana, penyelenggara KPU bisa, Bawaslu bisa, ya. Tapi saya nggak just itu untuk Kota Siantar ya, tapi secara general saya sebutkan ya baginya. Ya, tapi itu yang saya lihat. Ya, bahwasanya kualitas itu akan dipengaruhi oleh banyak hal. Variabel pertama penyelenggara. Variabel kedua juga masyarakat yang belum melek politik, masyarakat yang belum menginvestasikan politiknya untuk harapan-harapan 5 tahun ke depan. Ya. Stockholder juga memanfaatkan ketokohan hanya untuk menggiring, hanya untuk mengumpulkan, hanya untuk mengorganisir orang-orang, bukan dengan cara menyampaikan apa yang akan saya lakukan 5 tahun ke depan, tapi lebih kepada apa yang akan kau dapatkan ketika kau datang ke TPS untuk memilih si A. Seperti itu semangatnya yang terjadi saat-saat ini, dan sejarah membentangkannya itu kan. Ya, kalau kita lihat idealnya sebuah calon itu dia harus memberikan sebuah janji. Tapi coba saya tanya, sejarah pilkada langsung di Siantar ini dimulai dari 2004 ya. 2004 ya, ya bro ya? 2004. Ya coba sebutkan sama saya 2005. 2005. Oke, 2005. Coba sebutkan sama saya misalnya seorang calon yang duduk tidak dengan memberikan money politik. Janji seperti apa yang lalu maksudnya? Apa? Janji seperti apa? Idealnya seorang calon itu kan harus mengetahui dulu peta daerah, keunggulan daerah, potensi daerah, terus prediksi 5 tahun ke depan mau dijadikan apa. Dan itu yang seharusnya dijual kepada masyarakat. Tapi memang kita pahami dalam kondisi masyarakat miskin memang kurang literasi dan nggak punya investasi politik ke depan. Selalu di kepalanya itu kan uang. Bentar. Sebenarnya seperti saya bilang tadi, ini kesempatan. Saya nggak sependapat dengan beliau karena beliau masih pada frame 2019 ke bawah gitu loh. Bahwa kita menggunakan standar A, B, C, D, E. Yang di COVID ini dikali 0. Dikali 0. Dengan situasi COVID, jadi saya lihat COVID ini masih menggunakan standar 2019 terhadap mengukur kualitas. Tapi kalau menurut saya, apakah kualitas calon itu naik atau tidak tergantung penyelenggara. Seperti apa mereka menyiapkan suatu kompetisi? Perangkat seperti apa yang mereka buat untuk menunjukkan kualitas si calon? Nah, di situ sejauh ini gimana Kak Gina? Sebentar dulu. Di situ merengnya pemikiran sebongsu itu. Dia katakan akan ada harapan baru. Politik itu mempelajari sejarah dan memprediksi masa depan. Itu politik. Ya, kalau pelajari dulu sejarahnya, lalu prediksikan masa depan dengan tempatkan variabel-variabel dalam kondisi DPT kita sudah seperti apa sekarang. Dan terus dikatakan lagi, ini juga dipengaruhi oleh penyelenggara. Penyelenggara itu juri. Abang Goplik bisa hubungkan ke COVID-19 ini, pandemi ini mungkin.
Maksudnya kenapa monoton seperti itu mungkin yang disampaikan Bang Bongsu? Seorang calon itu nggak peduli nih persoalan COVID ini. Yang di pikirannya itu kapan secepatnya pilkada itu dilaksanakan. Ya, itu di pikirannya. Terus yang mau abang Bukan, kalau aku bilang, pertanyaan kamu apakah dalam persoalan COVID ini kualitas calon semakin menurun atau tidak? Saya bilang bisa menurun kalau memang perangkat penyelenggara tidak menyiapkan suatu tempat atau suatu arena stadion, anggap stadion, pertandingan yang begitu berkualitas akan menurun kualitasnya. Tapi kalau perangkat penyelenggara menyiapkan suatu arena yang betul-betul bagus untuk kita berkompetisi, saya yakin kita akan melihat siapa calon yang berkualitas atau tidak. Bukan lagi kembali ke frame masa lalu dan dikali nol seperti kata Christian. Gimana? Bahwa kita jangan lagi menggunakan teori-teori yang lalu. Jadi gimana menurut abang? Ya, kondisi COVID saya kembali ke memungkinkan segala sesuatu terjadi. Dan ini sebenarnya tergantung kepada penyelenggara. Beliau menyiapkan nggak arena itu atau tidak? Ada tanggapan Kak Gina? Belum. Gimana Bang Oklip? Tadi kata Bang Su ada perubahan peta. Pandangan abang gimana Bang? Dari tadi juga sudah saya sampaikan, cuman Bang Su susah menangkap. Susah menangkapnya. Iya, politik itu selalu harapan. Ya, karena yang bersifat visi misi itu adalah utopia masa depan yang akan diperlihatkan ciri-cirinya untuk mendapatkan masa depan. Itu politik. Tapi jangan lupa logika kan? Jangan lupa logika kan? Kalau utopianya berlogika gimana? Ya, semua utopia itu berangkat dari logika. So. Ya udah, tapi kalau logika yang disampaikan dia berkualitas nggak? Selama ini kan tidak pernah masyarakat mendengar. Kita nggak tahu. Ya, jadi tergantung kualitas calon itu terlihat atau tidak terlihat di pilkada ini sekarang. Tergantung penyelenggara menyiapkan arena. PR ya Kak. Ya sebenarnya Mbak bantah aja cepat-cepat. Tapi pertanyaannya, Mbak Dina udah menyiapkan nggak? Menurutnya ada nggak kita menyiapkan satu arena itu? Atau kembali seperti frame 2019 ke bawah gitu? Oke, kalau kita berbicara lokal, ketepatan Mbak Gina ada di sini. KPU Siantar itu alatnya alat loh. Salah. Hah? Salah. KPU Siantar adalahnya alat KPU RI untuk menyelenggarakan Perpanjangan pilkada. tangan. Iya, alatnya alat, makanya itu saya bilang alatnya alat. Perpanjangan KPU RI untuk menyelenggarakan demokrasi yang sifatnya pilkada. Ya. Jadi jangan tanya kepada mereka sebuah kreasi. Mereka sudah ada tutorialnya kok. Ini relnya nggak boleh melenceng, nggak boleh kesana kemari. Ya begitu melenceng mereka itu menjadi pemain ketiga. Tapi berkaitan dengan yang abang bilang, yang seperti yang disampaikan Bang Christian tadi, tergantung daerahnya gimana? Tergantung. Daerahnya. Iya, kalaupun tergantung daerahnya itu hanya menyangkut mutu demokrasinya, bukan mutu personalitinya. Itu yang kubantah dari si Bongsu. Ya. Mutu penyelenggarannya itu yang humanis misalnya, yang Manis dan yang manis. ya, yang humanis dan yang manis, ditambahi Bang Christian yang manis. Hanya butuh penyelenggaranya itu aja yang meningkat. Namun kualitas calon itu ya tetap seperti apa isi kepalanya dalam kemarin akan seperti itu juga yang akan kita lihat. Oke. Gimana Bang Bongsu? Tetap saya pada pendirian saya. Udah. Karena saya contoh, ini ada calon 4, udah. Mungkin satu yang incumbent main mungkin, kalau itu kita udah usah bahas. Tapi yang 3 ini saya belum kenal secara pribadi, saya belum tahu kemampuannya. Karena dia tidak pernah jarang berinteraksi secara. Tapi di dunia sekarang ini
dengan medsos kita ini kita bisa tiap hari melihat dia berinteraksi, kayak aku mungkin ya kualitas-kualitas lain itu akan muncul dalam dirinya yang semakin meyakinkan kita. Tapi tetap aku bilang tergantung kepada arena, stadion pertandingan yang disiapkan oleh penyelenggara. Bermutu atau tidak bermutunya kualitas para calon itu, bahkan kualitas pilkadanya pun tergantung perangkat. Gimana Bang Christian? Soal apa? Pemetaan. Oh ya, tadi saya singgung, saya sebut diksinya, mungkin sudah banyak orang sebut. Ya mungkin merahnya konfigurasi, demokrasi yang berjalan dalam suasana pandemi COVID. Pilkada juga bagian instrumen demokrasi juga, suka atau tidak, siap atau tidak, berlangsung sejati dalam suasana itu. Apakah kemudian COVID berimbas pada kapasitas calon? Pasti. Berimbas pada kualitas penyelenggaraan? Yes. Berimbas pada perubahan logika dan referensi pemilih? Pasti. Yang jelas kalau saya mengatakan konfigurasi, yang saya maksudkan begini, bahwa semua landscape persoalan per hari ini, termasuk konteks pilkada yang kita diskusikan, akan sangat sulit melepaskan diri dari hakikat COVID. Varian COVID menjadi sesuatu yang niscaya dalam proses pilkada, dalam proses ekonomi, sosial budaya, dan seterusnya. Itu yang saya katakan di awal bahwa dalam konteks pilkada tanggal 9 serentak khusus di Siantar, bahwa varian itu juga harus dihitung dalam segala aspek turunan. Logika penyelenggaraan pilkada juga harus dihitung, evaluasi. Strategi yang tadi Mas Bongsu menampilkan pertarungan visi misi juga harus direvaluasi, kan? Baru kualitas penyelenggaraan di TPS juga tentu pasti harus dievaluasi. Karena apa? COVID memaksa kita untuk siap atau suka atau tidak melakukan itu. Bahkan sebagai contoh misalnya, kalau ada pertarungan visi misi, saya kira panelis atau KPU pasti akan mendesain, pasti ada pertanyaan COVID, pasti ada tambah referensi. Kalau dia dulu bicara soal isu layanan publik, isu pendidikan, isu kesehatan, saat ini dalam esensi komunikasi pasti ada pertanyaan penting dan penting. Kalau ada terpilih, apa strategi dalam COVID? Kan gitu. Nah ini bukan masuk bang sudah ikut tadi yang juga harus disiapkan oleh KPU. Nah tentu kan KPU nggak expert di bidang itu. Itu saya bilang di awal, mungkin KPU harus melibatkan juga sektor-sektor kesehatan untuk case itu misalnya. Nah situasi keberlangsungan itu yang menurut saya per hari ini memang kita semua ya, ada KPU, kita masih terjebak dalam mindset lama. Padahal banyak anak para ahli bilang selamat tinggal dengan pilkada sebelumnya. Karena kita akan masuk dalam situasi pilkada yang baru, lengkap dengan segala lebih kurangnya. Pada satu sisi COVID memang setelah bongsu saya bilang merusak paradigma, tapi di sisi lain dia membangun harapan efisiensi baru. Dan termasuk dalam konteks yang kita diskusikan kalau bersama dengan KPU ya, atau dengan Garum Bawaslu misalnya, katakanlah begini, ya mungkin saatnya pandemi COVID membuat dan memaksa kita berikan apa itu pilkada yang efisien. Misalnya, apa itu pilkada yang tepat sasaran, efisien, dan enggak bertele-tele seperti selama ini. Nah, misalnya, bahkan kemudian masuk ke wilayah yang sangat penting, misalnya gini, karena lokalitas COVID juga sangat tergantung pada kondisi daerahnya. Mungkin KPUD atau KPU daerah tersebut lebih diberi kewenangan supaya tidak seperti kata itu, jangan hanya sekedar pelaksana arahan dari KPU pusat itu. Mungkin ada semacam wilayah otonomi baru bagi KPU daerah untuk lebih diberi diskresi atau kewenangan untuk mengembangkan pola permainannya supaya mewujud juga dibilang bongsu misalnya membuat pertarungan demi. Misalnya lokalitas kalau kita bukan Siantar, mungkin itu akan berlangsung suasana COVID yang mencekam. Mungkin di daerah lain misalnya seperti Medan atau Sibolga misalnya mungkin nggak seperti itu. Hijau, Tapi kan nggak harus sama. Iya. Esensinya antara Sibolga misalnya kalau ada pertarungan debat visi dengan ini. Nah itulah mungkin diskresi yang diberikan. Jangan semua diturunkan dari kira-kira begitu. Jadi bagi saya ini sebenarnya di samping membunuh banyak harapan, tapi dia memberi ruang dan kreativitas baru. Jangan-jangan ini juga saatnya seperti yang banyak kita kritik selama ini. KPU itu misalnya dalam konteks kenegaraan ya, KPU lebih diberi kewenangan untuk mendisplay atau mengentaskan pilkada versi itu. Saya selalu bilang bahwa oke, napasnya serentak,
Tapi enggak berarti semua harus serentak gitu. Substansinya boleh berbeda gitu. Karena lokalitas persoalan dan tingkat politik di Siantar dan Sibolga enggak harus sama dan mesti beda. Kan begitu. Nah kalau kemudian sekali tanya, lantas dikaitkan dengan kualitas calon, apa argumentasi calon ideal? Saya sederhana jawabnya, menambah apa yang dibilang itu gitu. Dalam suasana ini, salah satu ukuran kualifikasi para calon yang mesti dan wajib ditunjukkan oleh kandidat tadi adalah siapa yang paling mengetahui persoalan dan lokalitas daerah itu, dia yang paling pantas. Konsekuensinya apa? Bahwa calon yang ideal di Siantar dengan penguasaan wilayah tentang Siantar belum tentu ideal di Sibolga, belum tentu ideal di Jakarta misalnya. Nah itu esensi baru, tren-tren baru mungkin akan mengubah sedikit varian demokrasi kita hari ini pasca Covid. Jadi yang saya katakan penguasaan terhadap wilayah dalam konteks kualifikasi calon itu menjadi sangat penting. Termasuk juga penyelenggara, termasuk juga pengawas. Bahkan bercanda. Ini bercanda ya, bukan mendukung ya, tapi itu faktualitas yang kita lihat sampai hari ini. Bahkan diksi banyak politik money, mungkin jadi besok berubah jadi politik paket. Kan? Karena orang nggak sempat lagi tuh bagi uangnya, tapi dia mungkin bisa bagi paketnya gitu. Dikonversikan untuk bagi paket, itu kan bagi politiknya misalnya. Terlepas soal halal haram saat tadi, artinya itulah kreativitas baru yang mungkin akan ada. Karena kalau Yuba kita coba siram serangan subuh, jujur saja dalam situasi Covid, mungkin nggak itu dilakukan. Sangat sudah berbeda kan situasinya. Tapi kalau yang paket ini bom, oke masuk 100 Mobil banking. Banking ribet bang. Artinya kan lebih aman Online. pakai dana. Nah, itu. Banking online. Nah dalam konstelasi pilkada ada satu hal memang yang harus kita hitung. Bagi saya situasi Covid dalam konteks kompetisi calon, kalau kita peras dan cermati, sebenarnya Covid menggelar kartu merah bagi semesta petahana. Karena akan samar dan tipis beda antara memberi bansos dengan membagi sembako dengan memberi pilihan. Padahal setiap petahana seolah-olah diberi kewenangan karena bencana Covid ini. Bagi saya sebenarnya ketimpangan kompetisi yang mungkin juga harus dihitung oleh para calon penantang, khususnya non petahana, bahwa situasi ini menguntungkan petahana kalau kita bicara praksis. Terlepas soal Siantar, kemudian menurut saya wali kota kita ini paham apa tidak saya nggak tahu. Tapi dalam konteks teoritis, semesta persoalan Covid itu memberi ruang yang sangat tak terbatas pada petahana untuk memainkan kepetahanannya. Dia diberi seolah-olah legalitas untuk memainkan anggaran, memberikan sembako, memberikan ini atas nama Covid. Nah bagi saya kan ini mengubah pola kompetisi daripada calon penantang gitu. Seolah ya Anda juga harus ubah karena petahana kan sangat kuat dan diberikan kemenangan oleh Covid. Ini kan harus dihitung. Nah ini mungkin lebih banyak ke bawah nanti ya. Tapi maksudnya ya hal seperti yang saya sebut tadi varian-varian baru yang kita mungkin juga harus hitung ulang. Karena petanya juga berubah jenis perdebatan tadi juga jenis baru saya lihat antara Box dan Riko kan. Itu jenis Covid kali ya. Jadi mungkin itu nanti saya kepanjangan lagi. Saya mau ke Kak Gina. Bagaimana tanggapannya mengenai tanggapan dari Bang Bungsu, Bang Tanggapan Gopri? dari Bang Bungsu tentang arena, ya memang nanti kita lihat gimana finalisnya menanya apa, nanti jawaban mereka seperti apa itu. Bentuk kampanye juga nggak mungkin mengumpulkan orang banyak. Betul, dan mungkin wacananya mungkin online. Iya kan itu gitu ya. Iya. Nah itulah. Kayak itu mesti ada perangkat kan Iya, semua kita perangkat. pun ada rencana. Jadi sampai saat ini minggu ini ya kita itu disuruh kumpulkan status daerah kita masing-masing. Jadi berapa yang positif ya hanya itu. Terus habis itu ada wacana mungkin TPS jumlahnya tadinya pemilih maksimal 800. Nah ini belum final, apakah balik lagi ke pemilu dikurangi jumlahnya. Nah itu seperti apa kita belum tahu. Itu aja. Cuman kan memang harus perlahan-lahan nih, banyak nih tahapan yang kita jalani yang berhubungan dengan orang banyak. Jadi memang Harus dievaluasi. iya. Oke, saya mau tanya kakak lagi. Kakak kan selaku divisi teknis di KPU Siantar. Teknis penyelenggara. Ya, bagaimana kondisi pendanaan untuk Pilkada 9 Desember ini, Kak? Apakah ada perubahan?
Seandainya jadi ada perubahan karena kita ikut protokol kesehatan kan, itu ada pakai masker, terus ada termometer, ya seperti itu. Baik, Tapi ini bentar dulu, masalah dana ini yang seru. Nah, benar. Nah, Kenapa? iya. Kenapa? Belum tentu. Kenapa paling seru? Karena di sini yang gue bilang tidak masuk juga logika kalau kita masih gunakan paradigma lama. Kalau nggak salah sekitar 500 miliar kan ya, KPU minta penambahan untuk APD KPU pusat. KPU pusat 500 hampir setengah triliun loh penambahan untuk APD dan juga kepada pemilih. Nah, ini yang gue bilang tadi, ini kemenangan. Di sini di satu sisi kita ingin new normal, tapi di satu sisi kita masih menggunakan cara pikir yang lama. Aku pikir secepatnya KPU atau juga pemerintah mengambil keputusan apakah kita menggunakan e-voting atau masih menggunakan TPS. Karena kalau menggunakan TPS dan itu betul ya, harus pemilih harus dikasih sarung tangan dong, harus dikasih masker. Ini membuang duit di sebenarnya. Tapi kalau kita buat suatu software yang besar, apalagi sekaligus kita uji coba terhadap ektp kita sudah maksimal atau enggak? Masih belum. Nah, tapi Pelakunya- di suasana COVID ini kita harus tahu di suasana COVID ini akan terjadi kualitas penurunan dari sisi pemilih, betul, partisipasi betul. Itu resiko yang harus kita terima kalaupun terjadi penurunan banyak. Tetapi yang saya minta juga kalau bisa disampaikan juga KPU pusat, mereka harus menentukan gitu. Ini kan selewat sekarang ini dan bincang-bincang di nasional kan gini, oke kami minta tambahan hampir setengah triliun, saya baru baca itu 500 berapa miliar lagi minta tambahan untuk APD. Aku pikir ini kita gini loh, kita memasuki dunia baru tapi tetap dengan cara lama gitu. Ini yang aku takuti terjadi bentrok. Sebenarnya pilih seperti kata Pak Presiden, kita mau pakai e-voting, ayo dasarnya sandarnya apa? Kita gunakan dulu ektp kita yang selama ini menjadi proyek. Wow kan, apakah sudah berjalan atau tidak? Soal itu berjalan atau tidak, di situ kan terjadi evaluasi yang betul besar. Jadi aku pikir sih saatnya untuk pendanaan ya, karena bicara pendanaan, daripada kita semakin banyak mengalami kerugian uang, tentukan. Karena kalau dengan e-voting, mungkin kita nggak perlu dana sebesar hampir setengah triliun tersebut. Ini juga yang menjadi perhatian juga. Ini seru nih Bang Christian. Ya, investasi voting juga besar. Tidak jauh lebih besar daripada Enggak, investasi awal dong. Artinya kan Untuk seterusnya ya, kalau sebenarnya pertama ya, persoalannya kan pertama memang suasana pasti COVID gede. akan Sama seperti kayak tapi kan- rencana erekap kan, Iya. itu erekap itu kan rencana 2000. panjang ini, kan pertama itu besar sekali tuh. Saya nggak yakin APBN udah punya pemerintah. aku pikir untuk saat ini kita bicara soal pembuatan software untuk semua basic data set data itu nggak mau bisa lah saudara segitu nggak nyampe lah. Kalau aku bilang kita main satu kita gini loh. Jadi sebenarnya KPU berpeluang membuka satu cara main baru untuk Indonesia ke depan. Sebenarnya ini peluang KPU karena ini sekarang kan suatu program negara yang harus diselesaikan kan seperti itu. 272 daerah kan yang menyelenggarakan kan, hampir setengah dari Indonesia ini menyelenggarakan. Kalau aku pikir sih tentuin aja, karena ini aku lihat soal budget dana ini, karena kalau kayak gini-gini terus akan terjadi seperti ini Bang Christian, dua warna, warna baru, warna lama. Ya. Hybrid Hybrid ya. ya, ini ya, yang aku takutin terjadi di sini. Hybrid biasanya asik. Karena terjadi banyak perampokan gitu loh. Itu kalau menurut saya proses pendanaan sudah selayaknya kalau menurut saya. Jadi begini ya, kalau kita masuk misalnya dari mulai peradaban, artinya ada zaman industri 1.0, 2.0 gitu ya, artinya sampai sekarang ini 4.0. Yang saya lihat setiap peningkatan kemampuan teknologi untuk memberikan keleluasaan kepada manusia itu ada di jangka waktu minimal 10 tahun gitu. Memang tadi harapan-harapan yang disampaikan si Bongsu itu baik. Kenapa enggak e-voting aja? Yang pertama money politik mungkin akan makin minimal.
pencurian suara juga akan bisa semakin diminimaliskan, ya. Dan juga persoalan misalnya anggaran-anggaran yang menyediakan untuk peralatan-peralatan pemilihan juga bisa diefisienkan. Tapi kita harus juga menghitung konsekuensinya. Kalau yang dikatakan bongsu itu, ya konsekuensinya Pilkada Siantar akan dijadikan 2030 misalnya. Itu kan konsekuensinya. Kalau dikatakan 272 daerah melakukan e-voting dalam kondisi anggaran berantakan, dalam kondisi sumber daya masyarakat kita itu belum terlalu melek tentang teknologi, ya. Di samping juga penyelenggara juga ya harus dia apa namanya? Upgrade. Ya, Upgrade. Iya, dikarantina lah, diboboti dulu untuk melaksanakan Upgrade lah. Iya. Upgrade. Ya artinya ya pilkada kita itu ya jangan berharap pilkada 2020 ini bulan 12. Tapi kalau dikatakan si bongsu tadi, oke, coba dievaluasi dulu. Daerah-daerah, sebentar Bang, selesaikan ini Bang. Daerah-daerah yang data kependudukannya itu jelas, dibuat sebagai pilkada percontohan satu. Inilah akan nanti menjadi role model untuk pilkada selanjutnya. Ya boleh-boleh saja sih. Tapi kalau untuk melakukan fit and proper test untuk seluruh 272 daerah ini, ya konsekuensinya hilangkan pilkada 2000 di Desember ini. Enggak gini dulu, maksudnya gini loh Sob. Kita gini loh, sekarang kan ini nih kadang-kadang satu hal yang harus kita pahami di kopi kreasi seperti kata Bang Christian, udah, bahwa kita harus berani melangkah. Nah, ini banyak pendetanya. Harus berani banyak melangkah, walaupun garantinya nggak ada, karena kita sama-sama blank. Kita sekarang ini bukan lagi di zaman para pemikir, tetapi action gitu loh. Karena tidak ada role model di seluruh dunia pun, tidak ada role model. Yang ada hanya sisa-sisa, yang ada hanya permainan industri 5.0 yang sudah ada dari beberapa tahun yang lalu. Dan Amerika juga sudah e-voting kan. Ya, teknologinya sudah ada gitu. Memang e-voting baik, tapi nggak menyenangkan banyak pihak. Ya, kalau soal bagaimana menyenangkan atau menyenangkan ya. Tapi ya gini loh. Tapi kalau kalau tidak berani ditentukan, karena itu kadang-kadang juga kepada ini KPU lah, jangan belang-belang lagi suasana politik ini. Menggunakan tradisi lama tapi masuk di dunia baru, itu salah. Tentuin aja. Kita udah digital aja deh. Kelar. Mari kita hitung uangnya. Kalaupun tidak maksimal, sorry Bung Koklit, tidak ada yang poin 4 di suasana kopi. Karena berangkat dari nol. Mesti 1, 2, 3, 4, 5. Gak ada. Sebenarnya kan nggak berbeda sih. Gak berbeda. Kalau kau setuju e-voting, gue juga setuju, cuma dia voting E. Dia kelamaan bikinannya. Teknologinya sudah ada. Jangan takut, teknologi sudah ada. Kita bisa gunakan teknologi. Orang Indonesia pintar-pintar deh bikin software, benar. Jangan takut lah, Indonesia pintar-pintar lah. Bisa diterima ya Kak. Oke, saya mau bertanya lagi kepada Kak Gina. Dengan menyongsong Pilkada 9 Desember ini, ada nggak himbauan Kakak sendiri selaku komisioner KPU kepada masyarakat maupun bakal calon? Sebelum dijawab setelah pariwara berikut ini. Universitas HKBP Nomensen merupakan salah satu universitas swasta terkemuka di Kota Siantar. Saya Catherine Merika Panjaitan, mahasiswi Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Saya memilih Universitas HKBP Nomensen karena Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar adalah universitas
yang terbaik sekota Pematang Siantar. Nama saya Lusinaga dan alasan saya kuliah di sini karena tempatnya nyaman dan menyenangkan dan membuat saya semangat kuliah.